일단 뭐 이렇게 쉽게 처음 우승할 수 있어서 너무 기쁘게 생각하고. Sindiran keras pelatih Vietnam sebut supporter timnas terlalu berlebihan merayakan kemenangan lawan Saint Kitts and Nevis. Tantang Indo turunkan skuad full diaspora di Piala AFF bulan Juli. Kim Sang-sik, halah, baru lawan tim lemah. Ayo bertemu di Piala AFF. Euforia kemenangan besar timnas Indonesia atas Saint Kitts and Nevis National Football Team memang langsung meledak. Skor telak, permainan terlihat hidup dan yang paling terasa, optimisme publik yang naik drastis dalam waktu singkat. Tapi di balik semua itu, muncul satu suara yang justru mencoba menarik rem euforia tersebut. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik secara terang-terangan menyindir reaksi supporter Indonesia yang dianggap terlalu berlebihan. Bukan menyerang hasilnya, tapi mempertanyakan konteksnya. Baru lawan tim lemah, kira-kira begitu pesannya. Dan langsung ditutup dengan tantangan, ayo ketemu di Piala AFF. Kalau kita bedah lebih dalam, sindiran itu bukan sekedar psych war kosong. Ada fakta yang cukup jelas. Secara kualitas skuad, Saint Kitts and Nevis memang berada di bawah Indonesia. Bahkan kalau dibandingkan secara market value, mereka tertinggal cukup jauh. Yang menarik, nilainya bahkan masih di bawah Brunei National Football Team. Artinya apa? Secara logika sepak bola modern, Indonesia memang harusnya menang, bahkan dengan margin besar. Jadi ketika kemenangan itu dirayakan seolah-olah seperti menumbangkan raksasa, disitulah mulai muncul pertanyaan. Dan ini yang jadi poin penting, fenomena Jumawa duluan. Banyak supporter yang langsung merasa Indonesia sudah benar-benar naik level hanya dari satu pertandingan. Timeline penuh dengan perbandingan, klaim kekuatan baru, bahkan ada yang mulai menantang tim-tim Asia Tenggara lainnya. Padahal kalau dilihat secara objektif, ini baru satu ujian, dan itu pun melawan lawan yang belum bisa jadi patokan utama. Di sisi lain, kita juga harus fair. Kemenangan tetaplah kemenangan. Indonesia tampil meyakinkan, transisi permainan terlihat lebih cepat, dan beberapa pemain menunjukkan kualitas yang memang layak diapresiasi. Tapi masalahnya bukan di hasil, melainkan di cara kita memaknainya. Karena dalam sepak bola, overconfidence sering jadi jebakan paling berbahaya. Dan mungkin tanpa banyak disadari, apa yang disampaikan Kim Sang-sik itu sebenarnya lebih ke arah peringatan halus, bahwa perjalanan Indonesia belum sampai ke titik pembuktian yang sesungguhnya. Karena kalau kita bicara soal pembuktian nyata, maka jawabannya bukan di laga kemarin, tapi di pertandingan yang akan datang. Salah satu yang paling dinanti tentu adalah laga melawan Bulgaria National Football Team. Nah, ini beda cerita. Dari segi ranking FIFA saja sudah terlihat gap yang cukup jelas. Bulgaria ada di sekitar peringkat 87 dunia, sementara Indonesia masih di 122. Dari segi pengalaman, kualitas individu, sampai struktur permainan, ini akan jadi ujian yang jauh lebih realistis. Disinilah panggung sebenarnya bermulai. Kalau Indonesia bisa tampil kompetitif, bahkan sekedar memberikan perlawanan serius, itu sudah cukup untuk mengubah narasi. Tapi kalau ternyata masih kesulitan mengimbangi tempo dan kualitas lawan, maka euforia kemarin akan terasa terlalu cepat datangnya. Balik ke tantangan yang dilempar Kim Sang-sik, turunkan full diaspora di Piala AFF. Ini juga menarik, karena selama ini Indonesia memang sedang membangun kekuatan baru lewat pemain-pemain diaspora. Secara individu, kualitas mereka tidak diragukan. Mereka membawa standar berbeda, baik dari segi fisik, pengalaman, maupun pemahaman taktik. Tapi pertanyaannya selalu sama, apakah semua itu sudah benar-benar menyatu jadi satu tim? Di Asian Football Championship nanti tidak ada lagi ruang untuk eksperimen setengah matang. Turnamen ini punya tekanan yang berbeda. Atmosfernya panas, intensitas tinggi, dan rivalitas antar negara Asia Tenggara selalu membawa emosi tersendiri. Kalau Indonesia benar-benar turun dengan skuad terbaik, termasuk full diaspora, maka ekspektasinya juga harus maksimal. Dan di titik ini, Vietnam jelas bukan lawan sembarangan. Mereka punya fondasi permainan yang sudah terbangun dalam beberapa tahun terakhir. Disiplin, kolektif, dan sangat efektif dalam memanfaatkan peluang. Dengan Kim Sang-sik di pinggir lapangan, mereka seperti ingin membuka era baru, lebih tajam, lebih terstruktur, dan lebih percaya diri menghadapi tekanan. Jadi ketika dia melontarkan sindiran seperti itu bukan sekedar komentar iseng. Itu adalah pesan, sekaligus tantangan.
bahwa Indonesia boleh merayakan kemenangan, tapi jangan lupa, ujian sebenarnya belum dimulai. Sekarang situasinya jadi menarik. Indonesia berada di antara dua hal, euforia dan ekspektasi. Satu sisi ingin terus menikmati kemenangan, sisi lain dituntut untuk segera membuktikan bahwa ini bukan sekedar momen sesaat. Dan di dunia sepak bola, jarak antara naik level dan terlalu percaya diri itu tipis banget. Maka dari itu, semua mata sekarang tertuju ke dua momen besar, laga melawan Bulgaria sebagai ujian awal dan Piala AFF sebagai panggung pembuktian sesungguhnya. Di sana tidak ada lagi narasi, yang ada hanya performa. Apakah Indonesia benar-benar sudah berkembang sejauh yang kita kira? Atau ini baru permukaan dari perjalanan yang masih panjang? Dan mungkin jawaban terbaik bukan dari kata-kata, bukan dari sindiran, tapi dari apa yang terjadi di lapangan nanti. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Apakah menurut kalian supporter kita memang kadang berlebihan merayakan kemenangan? Dan apakah kalian setuju dengan pernyataan Kim Sang-sik? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.